Haleluya, shalom semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini adalah hari Tuhan. Saya percaya di ibadah tengah minggu IC Jemaat Indonesia saudara akan diberkati dalam pembincangan kita hari ini, kesatuan di dalam umat Tuhan. Mari sebelumnya kita akan memuji Tuhan, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Haleluya, Bapa di surga, berkati pembicaraan kami Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan tentang kesatuan di dalam umat Tuhan, disatuan dalam gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Baik saudara, selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah tengah minggu IC Jemaat Indonesia. Saya Pak Ari. Di sini ada Pastor Edmund Tio, senior pastor daripada ICA Hong Kong, dan ada rekan saya Pak Jeremia. Pastor Edmund, kita berbicara tentang kesatuan gereja ya. Kita tahu kesatuan gereja itu, kesatuan umat Tuhan itu sangat penting. Suatu gereja menjadi gereja itu adalah karena umat Tuhan, karena kesatuan umat Tuhan. Saya bisa bayangkan kalau suatu negara dia berperang, tentara maju, tidak ada kesatuan, pasti mereka kalah. Ya, Tuhan Yesus menghendaki kita semua bersatu. Untuk apa? Untuk menjalankan misi Tuhan. Coba kalau kita bayang, kita menjalankan misi Tuhan, amanat agung Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, menjadi kesaksian, tetapi di dalam umat Tuhan tidak ada kesatuan, pasti kita seperti orang pecundang, loser. Pasti kita tidak bisa menjangkau orang banyak. Menurut Pastor bagaimana tentang kesatuan yang ada di gereja? Kesatuan itu dari Tuhan. Ya. Kalau perpecahan itu dari iblis. Itu kesatuan atau perpecahan, ya. Tuhan itu satu. Bila Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, mereka dijadikan satu. Ya. Setiap dan sesuatu yang Tuhan lakukan itu adalah satu, ada kesatuan. Ya. Jadi tubuh Tuhan Kristus itu satu. Ya, semua itu satu. Sorga satu, sorga, bumi itu satu. Nah, itu memang cara Tuhan bekerja, rencana Tuhan. Tetapi rencana iblis adalah memecahkan setiap segala sesuatu. Ya, jadi bila kita di pihak Tuhan, kita selalunya satu. Harusnya menjadi satu. Ya, itu buah
Roh Kudus itu satu gitu ya. Kalau kita tidak berjalan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, langsung segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, juga pelayanan kita itu seringkali ada perpecahan. Okay. Benar saudara sekalian, saya bacakan satu firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 21 mengatakan, Yesus mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara sekalian, kalau kita bersatu seperti Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan Allah Bapa adalah Tritunggal yang satu, Tuhan, orang lain akan melihat bahwa kita adalah anak Allah. Orang lain akan melihat ketika kita disatukan dalam kasih, kita adalah murid Tuhan. Pastor Eman, boleh Pastor bagikan apa saja ya kita menghindari perpecahan? Apa saja secara praktikal dalam kehidupan gereja umat Tuhan yang kadang-kadang bisa mendatangkan perpecahan? Itu ego, keangkuhan kita, ya, yang perpecahan itu seringkali dari kedagingan kita. Okay. Ya. Karena kita tidak mau merendahkan diri hati kita sendiri, kita tidak meletakkan Tuhan yang pertama, jadi langsung ada perpecahan. Kalau seringkali kita selalu menempatkan Tuhan itu yang pertama, langsung itu ada buah rendah hati, rencana Tuhan yang terutama, langsung ada kesatuan. Ya. Iya, betul saudara sekalian. Ego kita yang mungkin Pastor ya bisa menyebabkan bibi kita ngomongnya gosip karena ego kita, ya. Ataupun ada juga ego kita yang menyebabkan kadang-kadang kita menjadi suka kritik, spirit of critical, ya. Seperti minggu lalu kita berbicara tentang pengampunan. Hati yang tidak mengampuni juga akan menyebabkan perpecahan dalam suatu gereja. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa kedagingan kita sendiri sebenarnya menjadikan perpecahan. Kalau tidak hati-hati, akan lebih parah, gereja pecah, dan pelayanan tidak menjadi efektif, dan kita tidak menjadi cerminan akan kita sebagai anak Tuhan. Nah, supaya kita menghindari perpecahan itu, Pastor Emmanuel, selain kita merendahkan diri, apa yang harus kita bisa tingkatkan supaya kita bisa memupuk, growing, bertumbuh kesatuan kita dalam gereja? Nah, yang pertama itu yang kita katakan, kalau kita merendahkan hati kita, kita meninggikan Tuhan. Ya. Itu yang pertama, kita harus meninggikan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu buat kemuliaan Tuhan, bukan rencana kita sendiri. Itu yang pertama, ya. Langsung yang kedua, kita harus ada buah kasih, mengasihi orang-orang lain. Minggu lalu kita katakan mengampuni orang lain. Kita hanya bisa mengampuni orang lain bila kita diampuni Tuhan. Kita hanya bisa mengampuni orang lain bila kita mengasihi orang lain. Kasih itu dari Tuhan, mengasihi orang lain. Ya. Jadi firman Tuhan katakan bila ada kasih itu menutupi segala dosa. Ya. Dosa itu keangkuhan. Buahnya itu adalah perpecahan, perselisihan. Ya. Jadi biarpun di gereja atau di rumah tangga, di tempat kerja, ya, kesatuan itu roh kesatuan. Ada orang yang ada roh perpecahan. Mana saja mereka ada itu pecah. Itu buahnya. Itu kesatuan itu satu roh, spirit, ya. Langsung kita ada roh kesatuan di mana saja kita berada, biarpun di gereja, di tempat kerja, di keluarga kita, di mana-mana saja kita berada, itu membawa orang ada kesatuan, ya. Jadi itu hanya bila kita meninggikan Tuhan setiap kali. Ya, kalau kita punya goal di dalam satu gereja, dalam satu pelayanan, apapun kita goalnya kepada Tuhan, kita pasti menuju kepada Tuhan. Ada perselisihan, ketidaksetujuan, ya, disagreement, kita tetap lihat pada goal kepada Tuhan. Saya percaya saudara akan tetap berjalan dalam kesatuan dalam tubuh Tuhan. Ya, Jeremia mungkin ada pengalaman tentang bagaimana gereja bersatu atau gereja berpecah. Kalau pengalaman sih ada sih Pak, banyak Pak. Tapi saya teringat dengan satu ayat Pak, di Mazmur 133 ayat 1 sampai kepada yang terakhir satu pasal, dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara
saudara diam bersama dengan rukun. Jadi kalau kesatuan ada pasti kerukunan ada. Orang yang rukun pasti bersatu. Dan Tuhan memberikan berkat setiap orang yang bersatu dan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi setiap orang yang tidak mau bersatu itu bisa menghambat berkat Tuhan dalam hidupnya maupun dalam pelayanan. Jadi kesatuan itu penting dalam satu anggota keluarga kerajaan Allah, ataupun dalam perkawinan, keluarga, dimanapun kita berada, kita mesti rukun supaya berkat Tuhan tetap mengalir atas hidup kita, tidak menghambat berkat yang seharusnya menjadi bagian kita. Mari kita rukun bersama-sama. Iya, saudara sekalian, ingat dalam kehidupan kita sudah dijadikan satu menjadi keluarga Allah. Kita semua sama dalam gereja. Kita tidak memandang rendah, saya lebih tinggi. Hal-hal seperti itu yang mungkin akan mendatangkan perpecahan dalam keluarga Allah, dalam gereja, dalam pelayanan kita. Saudara tahu bahwa kerukunan, kesatuan itu doa dan kehendak hati daripada Yesus sebelum dia meninggalkan dunia ini. Dia berdoa bagi kesatuan umatnya, tidak hanya untuk di dalam, tetapi untuk menjadi saksi bagi dunia. Nah, mungkin Pastor Ed bisa tambahkan lagi. Rencana Tuhan adalah kita menjadi satu. Itu yang paling penting ya pada hari ini. Kita harus setuju ya. Itu rencana Tuhan supaya kita satu. Di keluarga kita, di tempat kerja, itu semua, bukan saja di gereja. Langsung, karena bila kita menjadi satu, berkat Tuhan, urapan Tuhan ada di sana. Langsung artinya Tuhan senang, langsung Tuhan akan datang. Nah, kalau secara fisikal ini juga sama. Kalau orang tuanya gado-gado ya, anak-anak semua lari ya. atau anak-anaknya seringkali gado ya, ada perselisihan. Orang tuanya tidak mau datang ke rumah, dijemput pun tidak mau datang ya. Samanya juga di rohani. Tuhan itu datang bila kita satu. Kan di Kisah Para Rasul 120 pengikut itu berdoa menjadi satu, langsung Roh Kudus datang, hadir. Samanya juga gitu ya, Tuhan itu hadir bila 2 atau 3 itu setuju, bukan saja berdoa. Nah, jadi kita tahu Tuhan rencananya adalah kita menjadi satu. Nah, walaupun ada perbedaan, bedanya itu memang banyak. Di tempat kerja, di rumah tangga, kita ada banyak beda. Ya, tetapi kesatuan itu lebih penting daripada perbedaan kita. Perselisihan, perpisahan terjadi karena kita meletakkan perbedaan itu lebih besar, lebih terutama daripada kesatuan. Apa akan terjadi bila kita ada perselisihan? Bila ada perselisihan, Tuhan tidak ada. Anak-anak semua lari, orang tua juga lari, pindah rumah, semua lari. Makan ada, cuma dia tidak mau datang juga ya. Semua tidak mau datang. Tapi siapa yang datang? Iblis datang. Setiap kali bila ada perselisihan, ada pergaduhan, iblis selalu diundang. Mari makan sama-sama. Kita harus ingat loh. Itu sangat penting, harus ingat. Jadi teman-teman kita itu iblis sudah, bukan Tuhan. Semakin hari semakin menjadi perpecahan, pemecahan semakin besar dalam kehidupan orang. Diundang siapa datang? Iblis datang. Jadi rumah tangga yang bercerai, yang berpisah, yang siapa tinggal bersama-sama di rumah itu iblis sama. Hadirat Tuhan tidak ada. Tidak ada. Karena itu buah atau bukti yang Tuhan ada di sana adalah bila ada kesatuan. Kita senang sama orang-orang yang bersatu. Betul. Hati kita diganggu ya kalau bersama orang yang selalu gaduh-gaduh, ada pertelingkahan gitu. Iya, saudara. Pak Soed benar. Kita harus hati-hati, saudara, dalam bergereja, dalam keluarga, dalam perkumpulan kita, kelompok pelayanan, kingdom group, saudara. Kita harus sungguh-sungguh hati-hati. Tuhan yang sudah menyatukan kita dengan darah Tuhan, Dia tidak mau kita berpisah. Dia mau memberkati kita dengan hadirat, dengan kuasa, dengan berkat jasmani, berkat rohani bagi kita. Ya, mulai dari kita. Mari kita saling merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, saling melayani. Tidak ada satu lebih tinggi daripada yang lain. Di situ kita bisa bersatu lebih dalam lagi, dan kita bisa menghindari segala perpecahan yang ada. Iblis kadang-kadang memang sudah menunggu saudara saat ini. Ketika saudara mengutamakan kepentingan saya, rencana saya, pikiran saya, disitulah sumber daripada perpecahan akan terjadi. Mari kita utamakan Tuhan dalam setiap kegiatan
Dimanapun saudara berada, dalam keluarga saudara sekalipun, letakkan Tuhan sebagai orang ketiga, dan iblis tidak akan datang lagi, dan perpecahan tidak akan datang lagi. Kesatuan, keutuhan saudara akan semakin terjadi, dan saudara akan diberkati Tuhan. Bila Kain membunuh saudaranya Abel, Tuhan katakan dosa sedang menutup di pintu hatimu. Iblis datang. Ya. Ya. Kan? Hati-hati ya Pak Saudara. Harus hati-hati Saudara. Kalau ada perpecahan, perpisahan, iblis sedang menutup di rumah, pintu di rumah. Tok 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 tok, mau masuk. Ya. Ya, kita harus hati-hati. Zaman dunia sekarang ini di mana kompetisi, perbandingan sedang terjadi, kita harus menjaga hati kita sehingga apa yang kita lakukan dimanapun kita ya, dalam segala kehidupan kita, kita tidak mengizinkan iblis datang, bahkan mengetuk hati kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Pastor Ed akan menutup dalam doa. Saya percaya kita akan diberkati dan kita akan semakin maju. Pada hari ini Yesus juga menutup pintu hati kita. Buku Wahyu katakan, kita mau membuka hati kita dan mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita ya. Bapak, terima kasih karena Yesus yang membawa damai sejahtera dan kesatuan di gereja ini dan juga di keluarga dan juga di negeri kita Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus pada hari ini Roh Kudus yang menyatukan setiap orang di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya, ampunilah kami bila kami bersalah, bila kami yang membawa perpisahan dan juga menyakiti hatimu Tuhan. Pada hari ini sembuhkanlah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau kesatuan karena kami mau diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita tetap satu di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehendak Tuhan. Ketika kita bersatu, kita mencerminkan Allah kita di surga yang sudah menyatukan kita dan kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkati semuanya. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah